Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalaska Maulidia, mahasiswa semester 4 Pendidikan Bahasa Arab UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan dengan NIM 2221022. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan tentang hasil analisis pemerolehan sintaksis pada anak berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan kepada 3 orang anak dengan rentang usia 1-5 tahun. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi. Oke, jadi fokus analisis saya pada kesempatan kali ini yaitu pemerolehan sintaksis pada anak dengan rentang usia 1-5 tahun. Pemerolehan sintaksis sendiri yaitu kemampuan seorang anak untuk menyusun tata bahasa atau menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Jadi saya sudah melakukan observasi kepada 3 orang anak dengan usia yang berbeda-beda dan dengan kemampuan sintaksis yang berbeda-beda pula. Oke, yang pertama saya melakukan observasi kepada seorang anak dengan usia 1 tahun 4 bulan bernama Adinda Azani, di mana hasil pemerolehan sintaksis yang saya analisis pada anak usia ini yaitu pemerolehan bahasa pada anak belum sempurna karena keterbatasan fisik yang mereka punya, karena umur 1 tahun 4 bulan itu kan bicaranya belum lancar. Jadi menurut Maksan pada masa ini atau pada tahap usia 1-2 tahun anak itu memasuki masa satu kata atau holofrosa. Jadi anak baru bisa mengeja satu kata untuk mendeskripsikan maksud yang ia tuju, tetapi belum bisa mengucapkan kalimat sepenuhnya. Hanya baru bisa mengeja satu kata, itu pun ejaannya belum sempurna. Seperti yang dikatakan ketika seorang anak mengatakan satu suku kata seperti mam, itu maksudnya dia meminta makan. Atau ketika dia menyebut dirinya sendiri, Nda, itu maksudnya saya Dinda, seperti itu. Tapi yang dia lakukan hanya baru bisa mengucapkan satu kata, karena pada anak usia 1 tahun 4 bulan ini dia hanya baru bisa mengucapkan satu kata atau holofrosa karena keterbatasan fisik. Baik, kemudian yang kedua saya melakukan observasi terhadap anak yang berusia 4 tahun 7 bulan yang bernama Salma Hadikotul Faiha. Jadi pada hasil analisis yang saya peroleh berdasarkan observasi terhadap anak tersebut, pada usia sekitar 3-5 tahun pemerolehan sintaksis pada anak sudah memasuki tahap atau masa konstruksi sederhana dan kompleks. Jadi pada rentang usia 3-5 tahun ini anak sudah bisa menyusun satu kata atau lebih menjadi sebuah kalimat, walaupun secara fonetik atau secara bunyi yang dia ucapkan itu belum sempurna, tapi dia sudah bisa mengutarakan maksud dan keinginannya melalui membentuk sebuah kata, membentuk sebuah kalimat. Jadi dengan rentang usia 3-5 tahun ini, seorang anak sudah bisa membuat kalimat berupa kalimat tanya, kalimat deklaratif atau kalimat berita, dan kalimat perintah. Seperti yang dikatakan Salma ketika bercerita sepulang dari sekolahnya, mengatakan, Bu, Salma tadi belajar gambar sama Kak Alum. Maksudnya tadi Salma belajar menggambar sama Kak Arum. Walaupun secara fonetik pengucapan huruf R itu masih seperti huruf L, tetapi secara sintaksisnya kalimat yang dibuat Salma ini sudah dapat dipahami oleh pendengar berupa kalimat deklaratif atau kalimat berita. Jadi pada usia 3-5 tahun, seorang anak sudah memasuki masa konstruksi sederhana sampai kompleks sehingga bisa membuat atau menyusun satu kata atau lebih menjadi sebuah kalimat. Oke, analisis yang ketiga saya lakukan berdasarkan observasi kepada anak yang berusia 5 tahun 2 bulan bernama Najma Irdina. Pada usia ini berarti Najma memasuki masa konstruksi sederhana dan kompleks sama seperti dengan analisis anak yang kedua.
Tetapi pemerolehan sintaksis pada anak juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor lingkungan yang bisa menjadi penghambat seorang anak memperoleh kemampuan sintaksisnya sesuai dengan usianya. Nah, keadaan yang dialami oleh Najma ini terjadi karena faktor lingkungan yang menjadi penghambatnya. Menurut observasi sebenarnya Najma ini sudah bisa menyusun kalimat yang baik dan bisa dipahami oleh pendengar. Namun karena tidak sering diajak berinteraksi dan tidak terbiasa dengan orang asing dan berada di tempat yang ramai, jadi ketika dalam kondisi ini Najma akan cenderung diam. Bahkan ketika ditanya, ia akan menjawab secukupnya dengan jawaban iya atau tidak. Tetapi sebenarnya ketika dihadapkan dengan orang-orang yang sudah biasa ia jumpai, seperti ibunya, kakaknya, bapaknya, atau orang-orang yang ada di rumahnya, ia akan terbiasa dengan membuat kalimat-kalimat sesuai dengan kemampuan sintaksis anak seusianya. Seperti halnya ketika dia meminta tolong kepada atau meminta kepada kakaknya dengan mengucapkan, "Mas, jangan diambil, itu punya Dede." Jadi secara fonetik juga pengucapan Najma, huruf-hurufnya sudah hampir sempurna, walaupun masih ada beberapa huruf yang diucapkannya belum terlalu jelas. Namun secara kalimat ia juga sudah memperlihatkan kalau anak usia 5 tahun 2 bulan ini memasuki masa konstruksi sederhana dan kompleks. Jadi kesimpulannya dalam analisis pada Najma dengan usia 5 tahun 2 bulan ini pemerolehan sintaksisnya sudah baik, tetapi dalam keadaan tertentu dia akan merasa tidak nyaman sehingga tidak bisa merangkai kata menjadi sebuah kalimat karena faktor lingkungan. Baik, jadi pemerolehan sintaksis pada anak menurut Maksan itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu masa pralingual, anak usia 0 sampai 1 tahun, di mana dalam tahap ini anak berada pada tahap pasif atau mendengarkan saja. Jadi anak belum bisa merespon orang yang mengajaknya berinteraksi. Anak dalam keadaan pasif hanya bisa mendengar. Kemudian yang kedua memasuki masa holofrasa atau satu kata. Ini terjadi pada rentang usia 1 sampai 2 tahun, di mana seorang anak sudah bisa mengungkapkan sebuah kata yang dimaksud dalam hati dan pikirannya, tapi belum bisa membentuk sebuah kalimat, jadi hanya bisa mengutarakan satu kata saja. Kemudian yang kedua itu memasuki masa kalimat telegram atau kalimat singkat, di mana seorang anak bisa mengutarakan beberapa kata dalam bentuk kalimat singkat. Ini terjadi pada anak usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian yang terakhir, tahap 4 itu memasuki masa konstruksi sederhana dan kompleks. Ini terjadi ketika anak usia 3 sampai 5 tahun, di mana seorang anak ini sudah bisa menyusun satu kata atau lebih menjadi sebuah kalimat yang sempurna sehingga bisa dipahami oleh pendengarnya. Nah, kalimat yang bisa disusun oleh anak itu apa saja? Menurut Alwi, pembagian kalimat yang diutarakan oleh usia anak 3 sampai 5 tahun jika dilihat dari bentuk sintaksisnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kalimat berita atau kalimat deklaratif. Ini berisi pemberitaan yang akan didengar oleh pendengarnya. Yang kedua ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang ketiga ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang keempat ada kalimat eksklamatif atau kalimat seru. Keempat kalimat ini merupakan bentuk kalimat sintaksis yang dapat dibentuk oleh anak pada usia 3 sampai 5 tahun. Baik, terima kasih. Sekian itu saja penjelasan analisis berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan kepada 3 orang anak dengan usia yang berbeda-beda dalam pemerolehan sintaksis pada anak. Jika terdapat tutur kata yang kurang tertata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.